Eee, saya ambil analogikan seperti ini, misalnya bulan Maret itu putus pilot, tapi Januari itu sudah ada penetapan sita. Nah, seharusnya demi hukum kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, sita yang dilakukan di bulan Januari harusnya gugur, seperti itu. Karena Mhm, memang ada kepilotan ada kepailitan. di bulan Maret atau di bulan April tersebut. Nah, ini yang kemudian menarik bagaimana apakah itu juga mencakup dengan sita pidana? Hukum Online Podcast. Upgrade dan update informasi hukum hanya di Hukum Online. Halo followers, jumpa lagi kita di Hukum Online Podcast. Kali ini kita akan take podcast yang spesial karena ini juga perdana. Jadi selain kita take podcast, kita juga bakal take record video nih dan kita akan tampilin ini di YouTube channel Klinik Hukum Online. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Aurel. Di sini aku bakal memandu acara podcast kali ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal hukum kepailitan dan kita udah kedatangan nih narasumber spesial karena ini juga podcast yang spesial. Jadi beliau ini adalah seseorang advokat dan juga seorang kurator yang sudah lama terjun di dunia hukum kepailitan. Beliau juga merupakan seorang pengajar di online course hukum online, kemudian juga pengajar di PKPA-nya hukum online, dan juga tulisan-tulisan beliau ini sudah sangat banyak sekali ya di artikel-artikel klinik maupun di artikel kolom di hukum online. Kemudian juga beliau ini juga pernah nih jadi narasumber di Hukum Online Podcast kita. Nah, mungkin teman-teman nanti yang penasaran bisa nanti berkunjung setelah mendengarkan podcast kali ini, berkunjung di podcast kita yang dulu udah lama sih 2019 yang lalu gitu ya, ngebahas tentang kurator kepailitan. Oke, ini sudah hadir di sebelah saya, namanya Mas Rizky Dwinanto. Halo Mas Rizky. Halo Mbak Aurel, Ya, apa kabar Mas? baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Mas Rizky mungkin disapa dulu penonton di sini dan juga pendengar podcast di sini. Oke, selamat pagi, assalamualaikum semuanya, followers. Nama saya Rizky Dinanto. Hari ini insya Allah kita akan coba berbincang-bincang tentang hukum kepailitan. Nanti kita coba gali dan juga kita coba diskusikan terupdate tentang hukum kepailitan yang ada di yang ada di sekitar kita. Oke, asik mantap nih Mas Rizky. Kita udah lama ya Mas Rizky ya nggak ketemu ya? Iya Mbak, udah Terakhir lama banget. 2019 ya Mas Rizky ya? 2019 betul. Waktu itu tag podcast dan Yes, juga ada acara apresiasi mitra klinik ya. yes betul. Dan Itu juga sebelum kebahas pandemi. tentang hukum kepailitan. Pokoknya Yes. nih Mas Rizky udah jagonya lah Masya Allah. menguasai sekali tentang hukum kepailitan Yes, ya. ini. Oke, jadi kita sebelum memulai obrolan kali ini buat teman-teman yang mungkin masih belum mengenal Mas Rizky. Jadi Mas Rizky ini adalah managing partner di Dwinanto Strategic Legal Consultant dengan pengahlian di bidang hukum kepailitan, kemudian ada restrukturisasi utang perusahaan, kemudian ada arbitrase dan penyelesaian sengketa. Nah, mungkin teman-teman di sini yang penasaran nih Mas Rizky sama DSLC. DSLC ini kantornya di mana sih dan keahliannya atau spesialisasinya di bidang apa nih? Boleh diceritakan ke teman-teman di sini. Oke, thank you Mbak. Jadi mungkin DSLC ini firms baru ya, firma baru. Kita berdiri di tahun 2021, tepatnya bulan Maret April. Jadi memang fokus kita ke hukum perusahaan dan juga perdata ya, sifatnya seperti itu. Jadi memang services kita hampir full services, tapi memang ada beberapa practice area yang kita kuatkan atau kita specialize terutama di restrukturisasi perusahaan dan juga ketenagakerjaan, kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, baru berdiri 2021 lalu Iya, ya? kurang Mas lebih Rizky? 2021 bulan Maret April. Maret April. Yes. Oke, mantap. Nah, ini mungkin teman-teman di sini yang butuh bantuan lawyer nih ya, Masya Allah. bisa langsung menghubungi ke DSLC atau Siap. mungkin ada buka intern nggak nih, Mas Rizky? Ada anak-anak di sini mungkin mahasiswa yang mau Yes. intern. Yes, jadi salah satu value dan juga nilai yang mau kita kedepankan di kantor kita adalah memang kita insya Allah sih setiap setahun sekali itu kita dalam kurun waktu 6 bulan kita buka interns ya. Jadi memang interns kita masukin ke internship program itu sekitar 3 bulan yang kurang lebih kita coaching calon-calon pengacara atau calon-calon konsultan hukum itu yang mendekatkan antara teori dengan praktek seperti apa dengan nilai-nilai yang mungkin kita bisa tawarkan
lebih profesional seperti itu. Wah, cocok nih. Karena kan banyak nih followers kita yang Yes. masih muda-muda nih, Yes. Mas Rizky masih kuliah, Oh, iya. masih mahasiswa, butuh pengalaman nih Yes. untuk kerja di law firm, bisa apply ya Bisa ke bisa anytime. DSLC. Nanti Boleh, ada Mas insya Rizky Allah. di sana yang Bisa. akan sedia membantu ya Iya, untuk. insya Allah. Oke, jadi Mas Rizky nih, jadi di pagi hari ini nih kita bakal ngobrolin soal lebih ke bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kreditur ketika debitur itu dinyatakan pilot. Oke. Jadi kita kayak mencoba untuk mengupas dari point of view atau sudut pandang dari kreditur itu sendiri. Yes. Karena kan gak dipungkiri nih Mas Rizky, jadi di pandemi seperti ini kan Mas Rizky pasti tahu Yes. ada peningkatan permohonan kepailitan dan PKPU gitu ya di pengadilan niaga. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang struggle gitu ya dengan bisnisnya, dan bahkan akhirnya berujung lah utang piutang itu dibawa ke meja pengadilan gitu ya. Nah, pun saya juga mengalami nih Mas Rizky. Jadi saya kebetulan juga menanamkan simpanan gitu ya di sebuah koperasi, dan di tahun lalu juga menjalani proses PKPU, dan sampai sekarang pun masih belum pulih total begitu ya. Jadi mungkin di sini bagi teman-teman semua yang menonton, ada yang menjadi seorang nasabah atau mungkin anggota koperasi atau mungkin sebuah kreditur perusahaan gitu ya, yang bingung nih ketika debitur dinyatakan pilot, mereka harus bagaimana gitu. Nah, untuk itu saya harap nih di dalam podcast kali ini kita bisa mengulik lagi lebih jauh, kita bisa memberikan pemahaman yang mudah nih, Mas Rizky bisa memberikan pemahaman yang mudah, mudah dimengerti gitu ya untuk teman-teman semua di sini. Ketika jadi sebagai posisi kreditur itu mereka harus melakukan apa gitu. Nah, mungkin yang pertama nih Mas Rizky, kita langsung aja ya. Iya, monggo. Jadi untuk awalan kita bahas yang mudah-mudah dulu nih teman-teman. Jadi untuk dalam hukum kepalitan ini kan ada 3 jenis kreditur ya Mas Rizky kalau nggak salah. Nah, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di sini, dijelaskan satu persatu dan perbedaannya apa-apa. Oke, thank you Mbak Aurel. Jadi sebelum masuk ke sana saya mau kasih sedikit gambaran seperti tadi Mbak Aurel sampaikan bahwa terlepas dari undang-undang kepalitan itu diatur dalam satu undang-undang tersendiri ya. Jadi undang-undang kepalitan itu tidak bisa lepas dari undang-undang peraturan pokoknya, ya ini KUH Perdata dan KUH Dagang. Jadi memang kalau kita mau memahami tentang undang-undang kepalitan, kita tidak bisa lepas, kita harus memahami juga apa yang tercantum di dalam KUH Dagang dan juga KUH Perdata. Nah, hal ini juga kalau kita lihat di dalam undang-undang kepalitan secara spesifik tidak diatur dengan jelas, tidak diatur dengan detail itu kreditur ini apa. Tapi memang balik lagi, meskipun ada beberapa narasi yang menyatakan bahwa ini kreditur konkuren, kreditur jaminan, tapi tetap aja kita tidak bisa lepas bahwa pengaturan atau spesifikasi atau klasifikasi kreditur itu harus kita lihat di KUH Perdata. Nah, rujukannya di KUH Perdata kita bisa lihat di 1131, 1132 sampai dengan 1134, 1137, di mana secara general pengaturan dari kreditur itu terbagi dalam beberapa preference, separatis dan juga concurrence. Nah, dari sana itu kita coba klasifikasi apa itu preference. Preference itu biasanya dia itu karena sifatnya itu mendahului dari yang lain. Contoh tagihan kas negara, dan juga contoh lagi terbaru itu tentang adanya gaji yang tidak gaji tertunggak untuk buruh-buruh, itu karena ada putusan MK, dia mendahului daripada tagihan kas negara. Setelah kreditur preference kita masuk di dalam kreditur yang sifatnya itu terjamin karena memang dia memiliki jaminan kebendaan baik itu hipotek, tanggungan, dan juga gadai dan lain-lain seperti itu. Dia terpisah, separatis, terpisah karena memang dia sudah secure, ada jaminan yang mengcover tagihan dia atau utangnya dia seperti itu. Nah, setelah setelah separatis, maka kita akan lihat adanya kreditur konkurens. Nah, kreditur konkurens ini adalah kreditur yang secara klasifikasi ada di bawah di antara kreditur preference dan juga separatis. Karena memang secara sifatnya dia itu tidak memiliki satu jaminan, sehingga memang sifatnya itu dia itu di klaster yang mungkin kita bisa bilang adalah klaster yang paling bawah. Nah, dari hal itu makanya dalam satu konteks kepalitan, proses kepalitan, ya kreditur itu biasanya terbagi dari itu. Karena kreditur itu by definisi kan orang yang mempunyai hutang ya. Jadi ada preference, itu biasanya kita masukkan dalam konteks klasifikasi tagihan negara dan juga untuk utang-utang buruh yang belum dibayarkan.
khususnya buat upah ya, upahnya ya. Karena kalau buat pesangonnya itu dia masuk dalam biasanya tidak masuk dalam kategori yang dia didahului. Kemudian separatis dan juga konkuren seperti itu. Oh, jadi ada hierarki di sana ya Mas Rizky ya? Ada Iya, kurang lebih struktur seperti itu. kreditor ya? Iya, kalau konteks hierarki itu lebih ke arah pas di saat kita masuk dalam proses pembagiannya, Oh, I seperti see, itu. heeh. Tapi kalau dalam konteks kreditor memang di Undang-Undang KUH Perdata juga jelas bahwa preference itu didahului dari hak hipotek maupun gadai. Nah, sedangkan kreditor konkurensi itu sifatnya itu di bawah daripada separatis atau dengan jaminan, kreditor dengan jaminan seperti itu. Berarti ada di preference, separatis, kemudian baru konkuren Yes, gitu ya betul. Mas Rizky. Oke, dan yang terbaru untuk gaji khusus untuk upah Iya, ya, yang tertunggak masuk ke Iya, preference. iya. Jadi dulu itu kita menaruh atau meletakkan tagihan negara atau kas negara dalam konteks ini pajak yaitu di bagian nomor 1 urut 1. Mungkin setelah biaya-biaya perkara dan juga mungkin imbalan jasa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, itu nomor 1. Nah, sejak ada putusan MK itu khusus untuk upah-upah saja, untuk upah-upah buruh yang tidak dibayarkan atau belum dibayarkan gaji ya. Misalnya di 2000 misalnya perusahaan tersebut pilot di 2015 tapi dia belum membayar gaji dari tahun 2014. Nah, itu 2014 itu adalah gaji yang harus dibayarkan atau utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Nah, ini Oke. atas dasarnya adalah putusan MK itu tersebut. Nah, jadi ada putusan MK yang Yes. menyatakan demikian gitu Iya. ya. Tapi menarik, mungkin saya mau nanya tentang kreditor separatis ya. Itu kan memegang jaminan kebendaan. Apakah dia langsung bisa mengeksekusi jaminan yang ada atau harus menunggu terlebih dahulu nih Mas Rizky? Oke, good question. Jadi memang di Undang-Undang Hak Tanggungan, di Gadai dan juga jaminan fidusia itu jelas di dalam di dalam beberapa pasal di dalam undang tersebut adalah menyatakan bahwa dengan adanya kepailitan tidak mengesampingkan hak daripada eksekusi daripada pemegang hak jaminan tersebut seperti itu. Tapi memang balik lagi kalau kita rujuk di dalam Undang-Undang Kepailitan ada masa di mana kita sebut itu adalah masa stay. Kita rujuk di pasal 55, 56, 57, 58 sampai dengan 59 di mana masa stay tersebut maksimal untuk 90 hari. Apa yang dimaksud masa stay tersebut? Tanpa mengesampingkan hak daripada kebandaran, hak dari separatis atau hak kebendaannya daripada pemegang jaminan, dia untuk memberikan kesempatan daripada kurator untuk memaksimalkan budel pilot, jadi pencatatan dan pendataan yang lain seperti itu. Nah, masa stay itu dimaksimalkan 90 hari. Nah, setelah 90 hari, prioritas pertama untuk melakukan eksekusi dibalikin kepada si pemegang jaminan tersebut seperti itu. Jadi mungkin mendalami dari pertanyaan Mbak Aurel, apakah kemudian itu pemegang jaminan itu kehilangan haknya? Tidak. Jadi memang dia tetap memiliki hak jaminannya, tapi memang hak eksekusinya yang ditahan terlebih dahulu selama 90 hari seperti itu. Setelah itu diberikan waktu kurang lebih 2 bulan 60 hari untuk melakukan eksekusi. Setelah jika 60 hari tidak terselesaikan masa eksekusinya, maka eksekusi tersebut diambil alih oleh kurator tanpa melepaskan hak separatis daripada si pemegang jaminan tersebut. Kayak gitu. Jadi tidak serta-merta pas di saat kurator melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan daripada kreditur separatis itu kemudian hak separatisnya hilang, tidak. Iya, betul. Seperti itu tidak. Tapi memang untuk mempercepat waktu kurator yang akan melakukan eksekusinya seperti itu. Oke, jadi biar eksekusinya lebih cepat begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Jadi dicatat ya teman-teman, jadi ada preference, separatis, dan konkuren gitu. Oke, Mas Rizky, kita lanjut ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini kita langsung ngebahas tentang topik kita ini siang hari ini. Jadi apa nih yang harus dilakukan oleh kreditor ketika debitur tuh dinyatakan pilot? Nah, bagaimana jika misalnya nih prosesnya itu didahului oleh PKPU terlebih dahulu, kemudian sudah damai, kemudian dalam jangka waktu tertentu ternyata tidak bisa memenuhi gitu ya perdamaian itu dan akhirnya dibatalkan perdamaiannya kan pada akhirnya berujung pada kepailitan. Apakah kreditur itu kemudian harus mendaftarkan kembali begitu ke kurator untuk mendaftarkan piutangnya atau seperti apa nih prosesnya? Oke, makasih Mbak. Jadi proses kepailitan memang ini ya bisa dibilang
tidak bisa dibilang hal baru ya, tapi memang di 2000 kita perhatikan grafik ya, memang di 2018, 19, 2020, 2021 itu menjadi tren tersendiri dan orang-orang itu banyak masuk dalam forum PKPU maupun kepailitan. Nah, dilalahnya memang dibandingkan itu memang ada beberapa creditors yang tidak paham terhadap proses kepailitan sehingga mereka itu ya kurang atau tidak bisa memaksimalkan hak-haknya dia di dalam satu proses kepailitan. Memang kalau saya bisa advice secara advance, harapannya adalah pas di saat kreditur tersebut mengetahui ada debiturnya itu masuk dalam suatu proses PKPU maupun pilot, lebih baik mereka melakukan konsultasi terhadap kepada pihak yang paham terhadap suatu proses kepailitan ini. Nah, setelah sebagai informasi awal ya, setiap PKPU kepailitan itu pasti didahului dengan satu asas publisitas, dalam artian itu pasti diumumkan koran. Seperti itu. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah kita mencatat jadwal-jadwal yang ada di dalam pengumuman tersebut. Jadwal-jadwal kapan rapat kreditur pertama, kapan itu batas akhir pengajuan tagihannya, kapan memverifikasi tagihannya, kapan itu dia bisa mendengar pembahasan proposal perdamaian sampai dengan voting proposal perdamaian, itu penting dicatat. Sedemikian mungkin kita note dan jangan sampai kita telat. Nah, di situ yang kemudian kreditur itu harus mendaftarkan dari tagihannya tersebut, jangan sampai lepas daripada batas waktu yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, kita asumsikan semua proses itu sudah dilakukan dengan baik oleh creditors paham hak-haknya ya, itu yang kemudian kita harus lihat. Misalnya tadi disampaikan Mbak Aurel, bagaimana nih kalau misalnya sudah diajukan rencana perdamaian, kemudian rencana perdamaian tersebut sudah dihomologasi, tapi dengan jalannya waktu itu ada pembatalan perdamaian. Betul. Seperti itu. Nah, bagaimana nih si krediturnya? Memang kalau kita lihat di undang-undang, pas di saat kepailitan itu dibuka kembali, itu seharusnya carry on. Seharusnya carry on, karena memang di dalam klausulanya di dalam undang-undang kepailitan dibukanya tagihan tersebut untuk mereka yang tidak mendaftarkan tagihan pada saat proses PKPU. Jadi misalnya jadi ini harusnya itu carry on tuh. Daftar piutang daripada si debitur tersebut seharusnya carry on kepada proses kepailitannya. Tapi memang ada juga kan dalam prakteknya yang meminta para kreditur untuk mendaftarkan kembali ya. Nah, kalau saya sih sarankan kalau memangnya kira-kira kuratornya berbeda apalagi ya, atau pengurus atau kuratornya berbeda dari proses PKPU pertama, lebih baik kita tetap balik lagi kita mendaftarkan tagihannya kita di dalam suatu proses kepailitan yang bersumber dari PKPU itu, seperti itu. Jadi dalam praktiknya ada pendaftaran ulang ya, Mas Rizky ya? Pasti ada pendaftaran, biasanya seperti itu. Tapi kalau hukumnya itu harus carry on. Jadi si kreditor di dalam proses PKPU itu selama tidak dibayarkan sampai dengan pilot itu pasti tetap masih kreditor. Sehingga daftar piutang yang dulu sudah divalidkan atau sudah dicatatkan atau sudah diverifikasi oleh hakim pengawas dan pengurus dan juga debitur harusnya juga sama, karena dia adalah dia harus orangnya masih sama seperti itu. Nah, ya ini kita bicara masalah praktiknya, berarti di dalam praktiknya banyak yang meminta untuk mendaftarkan kembali. Nah, saran saya sih kalau konteks ke sana nggak ada salahnya kita daftarkan kembali, karena memang mungkin saja ada pertambahan nilai di sana, ada bunga yang terhitung yang belum terbayar, itu bisa saja kan di add up atau seperti apa, yang itu mungkin menjadi catatan baru di dalam suatu proses kepailitannya seperti itu. Mungkin Mas Rizky aku ingin memperjelas lagi. Jadi untuk publisitas tadi, apakah itu melalui berita atau mungkin website khusus seperti itu, Mas? Jadi memang ini kita tarik ke hukumnya dulu ya. Ke hukumnya itu memang diharuskan si kurator atau si pengurus itu memberikan satu asas publisitas melalui media cetak, koran yang sifatnya itu nasional, biasanya sifatnya nasional, dan biasanya minimalnya 2 atau lebih dari 2, ada juga yang 1 seperti itu, tapi memang rata-rata hakim pengawas menetapkan 2 koran. Nah, kita bisa lihat di media nasional tersebut, di koran, dan kemudian di lembaran negara. Nah, memang balik lagi di sini kita diharapkan ya keaktifan daripada kreditor
Jadi memang harus kreditor itu mencari tahu nih Harus prosesnya mencari tahu. seperti apa sampai jangan sampai nanti kita ya kehilangan haknya kita seperti itu. Yang perlu dicatatkan ya seperti itu tadi Mbak. Pasti saat ada kita dengar satu proses kepailitan dari debiturnya kita, baiknya dicari nih pengumumannya mana nih. Nah, pengumuman itu yang kemudian harus dicatat sekali tanggal-tanggal jangan sampai kita terlewat seperti itu. Oke. Pokoknya tadi kita harus aktif ya sebagai Iya, kreditur mencari tahu debitur ini sedang menjalani iya, proses pailitan atau PKPU iya, begitu ya, dan betul, pasti ada publisitas di sana. betul, Dan kita tinggal mengikuti tanggal-tanggal, timeline-timeline di iya, situ ya, Mas betul, Rizky. betul. Oke, menarik nih. Jadi ini kita lanjut lagi nih Mas Iya, Rizky. Ini masih berhubungan dengan pemberesan harta mm, pilot nih. mm, Jadi ketika pemberesan harta pilot itu, yang jadi saya penasaran itu adalah bagaimana sih Mas mm, prosesnya? mm, Apakah mm, pembagiannya itu sama mm, rata mm, atau mm, mungkin mm, mm, sesuai dengan piutangnya masing-masing? mm, Itu mm, seperti mm. apa Mas praktiknya? Thank you Mbak. Jadi pemberesan dalam suatu proses kepailitan itu tidak lepas dari pasal 185 ya, bahwa di mana setiap penjualan tersebut harus dilakukan dengan penjualan umum dalam artian terbuka. Penjualan terbuka itu penjawantahannya adalah melalui lelang seperti itu. Kapan waktunya? Biasanya itu setelah insolvensi, itu kemudian setelah juga terlewati masa stay daripada kreditur separatis, biasanya dilakukan permohonan lelang. Oke. Nah, permohonan lelang itu biasanya dilakukan oleh kurator di tempat di mana barang tersebut berada, dan itu pasti harus dilakukan tersebut. Nah, setelah proses lelang, kita asumsikan proses lelang tersebut berhasil, kemudian berhasil terdapat harta yang kemudian atau hasil nilai yang kemudian itu dijadikan daftar harta yang akan dibagikan kepada creditors. Nah, di Oke. sana yang kemudian baru kita bagikan kepada creditors. Tata caranya seperti apa? Tata caranya pasti kita klasifikasi beberapa hal. Biasanya kita bisa lihat di daftar piutang tetap, daftar pembagian eh, daftar pembagian tetap. Nah, ini penting nih. Kita daftar pembagian tetap itu saya harus sampaikan ya. Setiap penetapan atau setiap keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh hakim pengawas maupun kurator itu bisa di-challenge. Oke. Jadi kalau misalnya kita rasa kita mendapatkan daftar piutang yang kemudian daftar piutang tersebut merugikan atau tidak sesuai dengan aturan, kita bisa challenge. Kita Hmm. bisa lakukan keberatan terhadap hal tersebut di pengadilan niaga juga seperti itu Hmm. dengan dasar dan juga dengan argumentasi yang mungkin membelakangi hal tersebut. Ambil contoh misalnya seperti ini. Ada satu daftar piutang yang kemudian ini dari barangnya bersumber dari barang separatis nih. Kemudian kok separatis malah nggak dapet. Nah, ini bisa nih di-challenge oleh separatisnya seperti Oke. itu. Nah, kita asumsikan misalnya ini satu barang atau satu budel pilot yang bersumber dari tidak jaminan daripada salah satu kreditor. Mm-mm. Nah, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya otomatis biasanya itu dibagi berdasarkan klasifikasi. Tadi preference, kalau Oke. misalnya dia ada pajak, memang sebelum di atas pajak itu ada biaya-biaya yang harus diselesaikan, biaya-biaya perkara atau biaya-biaya lelang harus diselesaikan dan juga imbalan yang kemudian dikeluarkan terlebih dahulu, dicatatkan di sana. Kemudian ada juga nanti preference kalau misalnya ada pajak. Setelah itu konkuren, Oke. dia sifatnya pari passu pro rata. Hmm. Jadi berdasarkan pro rate. Jadi tidak kemudian masuk ke dalam satu kreditur konkuren tapi sifatnya pro rate. Kalau itu berangkatnya dari harta atau budel pilot yang tidak dijaminkan. Hmm. Seperti itu. Nah, pertanyaan kemudian, kalau misalnya ini pemberesan hasil dari harta pilot yang dijaminkan oleh kreditur separatis, ini bagaimana proses pembagiannya? Iya. Nah, balik lagi klasifikasinya adalah pembagian pertama kalau misalnya ada preference, itu preference terlebih dahulu, kemudian separatis, baru kemudian apakah konkuren itu berhak dapat. Karena memang kan ini jaminan dari para separatis. Iya. Di undang-undangnya berhak, tapi ditentukan oleh hakim pengawas. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada daftar pembagian yang kemudian konkuren minta bagian, itu konkuren bisa minta kepada hakim pengawas untuk ditetapkan
berapa nilai konkurennya seperti itu, karena memang di dalam undang-undangnya tersebut dinyatakan demikian. Nah itu dua hal yang kita harus ketahui, sumbernya dari mana nih, sumber pemberesannya, apa sumber hartanya, harta separatiskah atau harta yang tidak dijaminkan seperti itu. Kalau tidak dijaminkan ya otomatis itu balik kepada yang tadi preference kemudian masuk ke konkuren. Harus dipisahkan dulu ya Mas Iya, ya. iya, Hartanya seperti itu. sudah dijaminkan Iya, atau belum ada jaminan. iya, karena memang tidak bisa semua kita klasifikasi. Oh ini harta budal payut kita bagikan sesuai dengan tadi preference, separatis, konkuren. Ya kalau misalnya itu sifatnya itu apa? Kalau misalnya itu sifatnya bukan jaminan ya itu biasanya kita penerapannya pendekatannya adalah ya preference, kemudian di atas preference balik lagi ada biaya-biaya yang sudah diselesaikan dan juga imbalan. Setelah itu baru masuk ke konkuren pari passu pro rata Rata, secara pro rate oke. seperti itu. Apakah di dalam daftar piutang itu ada kayak semacam jenisnya? Jadi ini kreditor separatis, konkuren dituliskan juga di situ Mas? Ya, jadi ada satu daftar, daftar pembagian ya, yang kemudian itu bisa kita lihat, oh ini berapa sih biaya kepahilitannya, Oh, I berapa sih see. imbalan jasa kepahilitannya, jasa kuratornya, terus kemudian berapa sih pembagian bagi kreditur separatis, berapa sih bagian dari kreditur preference, berapa sih bagian daripada kreditur konkuren, Oh, seperti gitu. itu ada tuh. Ada ya. Seperti itu ada. Nah, itu yang kemudian tadi saya sampaikan, daftar itu kalau misalnya kita merasakan ada satu secara prakteknya ya, kalau misalnya kita merasakan bahwa ini kayak saya keberatan nih terhadap daftar ini, kok daftarnya kok terlalu seperti apa atau Oke. seperti apa, itu bisa di-challenge. Oh, Bisa di-challenge, kita bisa memintakan semacam keberatan lah terhadap daftar tersebut yang kemudian nanti dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim seperti itu. oke. Sorry Mas Rizky, berarti Yes. itu yang bikin daftarnya adalah kurator begitu Iya, ya? betul. Dan kemudian masing-masing kreditor bisa memilikinya atau bagaimana Mas? Harusnya seperti itu. Jadi pas di saat kurator sudah menetapkan daftar pembagian, Ya. yang kemudian daftar pembagian tersebut pasti dikeluarkan disetujui oleh hakim pengawas ya. Karena biasanya itu dicatatkan dan juga disetujui oleh hakim pengawas, diketahui dan disetujui oleh hakim pengawas. Nah, masing-masing kreditor berhak karena Berhak memang ya. itu sifatnya kan terbuka untuk umum. Oke. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau memangnya kira-kira ada satu quote and quote yang kemudian kesulitan mendapatkan Menerima, daftar piutang tersebut, itu seharusnya bisa di challenge ya, karena itu kan daftar itu adalah sifatnya umum Umum, dan dia oke. harus diletakkan di pengumuman pengadilan Pengadilan. karena Oh, sifatnya oke. harus terbuka untuk umum kayak gitu. Dan ya seperti tadi Mbak Aurel sampaikan bahwa itu berhak nggak? Berhak Mbak. Berhak. Karena setiap kreditor baik itu kreditor konkuren, separatis, preference berhak untuk mendapatkan daftar itu. Dan sedetail itu ya Mas Yes. Rizky ya? Yes. Seangka-angkanya juga Iya, ya? begitu? angka-angkanya karena memang di daftar pembagian itu jelas tuh angka-angkanya. Si biaya ini nilai Sekian. rupiah, biaya ini nilai rupiah, imbalan ini nilai rupiah, kemudian konkurennya si A nilai rupiah, si B nilai rupiah, itu detailnya jelas ada seperti Oke itu. Mas Rizky, menarik nih infonya. Saya baru tahu juga nih Iya. ternyata sedetail itu Iya. dan memang berhak ya kreditor Berhak, untuk berhak menerimanya. seperti itu. Oke Mas Rizky, ini masih berhubungan nih sama Iya. pemberesan. Kalau misalnya dalam proses pemberesan juga dihadapkan dengan sita pidana gitu ya kan, ini pasti banyak sekali ya perbincangan di Iya, media-media iya, kan, iya. kita juga tahu ada kasusnya Iya. juga. Nah itu apakah akan menghambat proses pemberesan itu sendiri Mas Rizky? Iya menarik ini memang ini apa ya kita bilang adalah isu yang lama, udah lama sekali Sudah dan lama, memang ya. sampai saat ini sekarang masih menjadi sering pembicaraan, terutama kalau kepahilitan yang berkaitan sama biasanya itu berkaitan sama aset umum seperti apartemen, lain-lain seperti itu. Nah, saya coba konteks kepahilitan tersebut dulu ya. Kalau Oke. konteks kepahilitan tersebut memang dalam hal kepahilitan tersebut sudah diputus, maka seluruh harta benda tersebut dalam sita umum. Dan memang di dalam di dalam satu pasal di dalam undang-undang kepahilitan tersebut juga menyatakan bahwa jika ada sita yang dilakukan terlebih dahulu, itu diangkat sitanya oleh si putusan kepahilitan tersebut. Jadi misalnya saya ambil analogikan seperti ini. Misalnya bulan Maret itu putus pailit, tapi Januari itu sudah ada penetapan sita. Nah, seharusnya demi hukum kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU, sita yang dilakukan di bulan Januari harusnya gugur. Seperti itu, karena memang ada kepahilitan Ada kepahilitan. di bulan Maret atau di bulan April tersebut. Nah, ini yang kemudian menarik, bagaimana apakah itu juga mencakup dengan sita pidana
Seperti itu kan balik Iya, ke betul. sita pidana itu kan dua rezim yang berbeda Beda. ya, dua rezim yang berbeda. Memang di sana itu balik lagi pas di saat ada satu sita pidana dalam praktek lapangannya petugas atau apa instansi pemerintah itu tidak berani tidak enggan atau ya enggan untuk melanjutkan proses pemberesannya, dalam artian enggan untuk melakukan lelang atau melanjutkan proses lelang seperti itu sampai dengan proses pidananya selesai. Nah, ini kalau misalnya dari kondisi seperti itu menjawab pertanyaannya Mbak Aurel ya, memang itu sedikit kurang lebih menghambat dari proses penjualan kalau misalnya sudah diletakkan ada sita pidana di dalam harta pilot yang akan dilakukan eksekusi seperti itu. Nah, ini balik lagi semuanya lebih ke arah bagaimana kurator itu bekerja aktif dan juga melakukan diskusi dan juga melakukan penyelesaiannya terhadap sita yang tumpang tindih lah antara sita pidana juga sita kepilitan seperti itu. Apakah saat ini ya ada kayak semacam koordinasi gitu antara jaksa dengan kurator Ya. gitu misalnya Mas Rizky? Itu prakteknya case by case dan banyak juga sekali itu setelah didiskusi panjang, Yap. kemudian juga kan balik lagi memang ini kan baliknya bukan buat siapa-siapa ya. Kalau misalnya penjualan dilakukan, misalnya asumsi ada satu aset yang disita oleh kejaksaan atau disita oleh kepolisian, kemudian kurator hendak melakukan eksekusi penjualan secara umum atau lelang. Ini yang dirugikan kan nasabah, let's say creditors Betul. ya. Jelas. Biasanya memang kalau misalnya kita sudah diskusikan cari way outnya ini seperti apa, biasanya juga dalam prakteknya case by case ada juga yang kemudian diserahkan dan juga dipersilakan untuk melakukan dipersilakan untuk dilelang oleh kurator. Memang ada juga beberapa yang ditahan dulu sampai dengan proses pidananya itu selesai. Ini balik lagi tidak bisa kemudian kita ambil satu kesimpulan itu tidak bisa dilaksanakan pemberesan oleh kurator, tapi kita lebih lihat case by case-nya karena banyak sekali juga kalau misalnya kita berikan penjelasan yang yang detail, yang rigid, transparan, kemudian berdasar hukum, nggak banyak juga yang kemudian aparat penegak hukum lainnya baik kejaksaan maupun kepolisian itu memberikan kewenangan atau memperbolehkan lah kurator untuk melakukan lelang terhadap sitanya tersebut. Berbeda-beda gitu Iya, ya, seperti itu. tergantung pada case-nya. Yes, betul, case Ada by yang case. mungkin pidana dulu baru pilot, Iya, ada yang betul. pilot baru pidana, Iya, jadi tergantung gitu. itu Iya. kasusnya. Nah, yang terakhir, faktor-faktor X ini yang mungkin kita harus juga ketahui dan juga harus disampaikan, barangnya itu juga tidak mudah untuk dijual. Ini yang kemudian yang kita harus pahami juga. Oke. Karena terkadang satu unit atau satu barang yang dianggap kok ini nggak laku-laku sih, ya memang nggak ada yang mau beli. Nah, Seperti ya. itu. Nah, itu yang kemudian yang faktor X yang paling dominan yang membuat proses daripada pemberesan kepilitan itu lama sampai dengan bertahun-tahun. Demikian obrolan episode kali ini. Dan jangan lupa dengarkan obrolan seru lainnya di Hukum Online Podcast.